3 minggu yang lalu, seorang wanita menikah menulis sesuatu kepada saya yang membuat saya benar-benar berpikir. Dia berkata, "Aku sudah 8 tahun menikah, punya 2 anak, dan baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir bisa kulakukan dan yang paling aneh aku sama sekali tidak menyesalinya. Dan tahukah kamu apa yang paling mengganggu? Pesan itu bukan satu-satunya. Ada 47 pesan hampir sama persis di kotak masuk saya. Hari ini aku akan mengungkap rahasia psikologis yang tidak ingin diketahui oleh siapapun dalam industri pernikahan. Karena jika informasi ini menjadi publik, besok pagi 60% pernikahan akan masuk dalam krisis. Tetaplah sampai akhir, karena aku akan menunjukkan 3 tanda pasti bahwa seorang wanita menikah sudah siap melampaui batas. Dan aku jamin tanda ketiga akan membuatmu merinding. Tapi sebelum itu, izinkan aku bertanya satu hal yang sedikit tidak nyaman. Pernahkah kamu merasa bahwa dalam situasi tertentu wanita yang sudah menikah justru tampak lebih genit daripada wanita yang masih single? Itu bukan imajinasimu. Ada fenomena yang dipelajari oleh para psikolog yang disebut paradoks keamanan yang berkomitmen. Biarkan aku menjelaskannya dengan kisah nyata. Aku mengenal Valentina di sebuah kursus fotografi. Cincinnya selalu dipakai. Setiap 10 menit dia menyebut suaminya. Segalanya tampak seperti wanita yang sangat bahagia dalam pernikahan. Tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Setiap kali aku bercerita sesuatu yang lucu, dia tertawa paling keras. Setiap kali ada waktu istirahat, kami selalu berakhir mengobrol dan dia selalu menyebut betapa sibuknya. Di kelas ketiga, aku menyadari sesuatu. Dia bukan sedang memamerkan pernikahannya, tapi sedang membenarkan mengapa dia membutuhkan perhatian dari tempat lain. Dan disinilah rahasia yang hampir tidak ada orang mengerti. Wanita single menjaga hatinya karena dia masih tersedia. Wanita menikah sudah memiliki komitmen dan justru karena itu dia menurunkan kewaspadaan. Dan tepat dalam rasa aman yang palsu itu, hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pun terjadi. Dia berpikir, aku sudah menikah, aku hanya bersikap ramah, tidak akan terjadi apa-apa. Namun logika itu justru membuatnya rentan. Karena ketika pertahanan emosional diturunkan, emosi bisa masuk tanpa permisi. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Setelah menganalisis ratusan kasus, aku menemukan 3 alasan psikologis mengapa wanita menikah lebih mudah terjatuh dibanding wanita single. Dan alasan pertama akan mengubah cara pandangmu tentang hubungan. Alasan pertama, rasa lapar emosional yang tak terlihat. Dengarkan baik-baik karena ini kuncinya. Ketika seorang wanita masih single dan berkencan dengan seseorang, orang itu terasa spesial hanya karena hadir. Ada kegembiraan, ada hal baru, ada ketidakpastian. Tapi setelah bertahun-tahun menikah, sesuatu di dalam dirinya berubah. Izinkan aku membacakan kata-kata Carolina. 34 tahun, 9 tahun menikah. Suamiku pria baik, dia bekerja, pulang, makan, lihat ponsel, lalu tidur. Dia tidak melakukan hal buruk, tetapi tidak ada lagi yang hidup. Tahun dia tidak bertanya bagaimana perasaanku. 3 tahun dia tidak menatapku seolah aku menarik. 2 tahun aku berhenti berharap. Inilah kenyataan pahit. Sebagian besar pria menikah melakukan kesalahan yang sama. Mereka mengira karena sudah berhasil mendapatkan istrinya, mereka tidak perlu lagi merayunya. Mereka pikir cincin itu adalah kontrak perhatian seumur hidup dan disitulah semuanya hancur. Saat pria merasa nyaman dalam rutinitas, wanita perlahan mati karena lapar emosional. Bukan lapar seksual itu datang belakangan lapar untuk dilihat, didengar, dan diinginkan sebagai seorang wanita, bukan hanya ibu atau istri. Lalu muncullah seseorang tidak perlu tampan, tidak perlu kaya. Dia hanya perlu melakukan satu hal. Memberikan perhatian yang nyata, menanyakan pendapatnya, mengingat detail kecil, menatap matanya saat ia berbicara, dan tiba-tiba wanita yang tampaknya tak tergoyahkan itu merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun. Dan itu membawa kita ke alasan kedua yang lebih kuat. Alasan kedua, fantasi tentang pria yang mengerti. Setiap wanita menikah menyimpan gambaran ideal tentang bagaimana suaminya dulu. Perhatian, penasaran, romantis. Seiring waktu, versi itu memudar. Dan inilah bagian berbahaya. Ketika hadir pria lain yang menunjukkan sifat-sifat yang dulu ia rindukan, otaknya melakukan sesuatu secara otomatis. Ia memproyeksikan versi lama suaminya ke pria tersebut. Dia bukan sedang melihat dirimu sepenuhnya. Dia melihat apa yang dulu diberikan suaminya. Tetapi versi yang lebih baik. Contohnya Daniela,
wanita sukses 36 tahun menikah dengan seorang insinyur. Semua tampak sempurna. Hingga ia bertemu Javier Dim. Javier tidak lebih tampan atau lebih kaya dari suaminya. Tapi dia bertanya tentang harinya, memberi rekomendasi buku, mengingat mimpinya. Daniela bilang padaku, awalnya aku pikir itu cuma persahabatan, tapi lama-kelamaan aku lebih memikirkan percakapan dengan Hai daripada percakapanku dengan suamiku. Dan yang paling mengerikan, aku tidak merasa bersalah. Aku merasa dimengerti. Javier tidak menggoda dengan teknik. Dia hanya hadir sesuatu yang suaminya sudah berhenti lakukan dan itulah jebakan mematikan. Setelah seorang wanita merasakan koneksi emosional kuat dengan pria lain, batas antara benar dan salah mulai kabur. Alasan ketiga, izin tak sadar dari rasa pengorbanan. Ini alasan yang paling kontroversial. Banyak wanita menikah membawa narasi dalam diri mereka. Aku sudah berkorban demi keluarga. Mimpiku berhenti. Tubuhku berubah. Karierku tertunda. Aku memberi dan memberi. Dan meski sadar mereka merasa itu mulia, di bawah sadar narasi itu memberi mereka sebuah izin psikologis. Izin untuk merasa bahwa mereka pantas mendapatkan sesuatu hanya untuk diri sendiri. Bukan untuk anak, bukan untuk rumah, bukan untuk suami. Andrea 41 tahun 3 anak menulis padaku. Selama 12 tahun aku jadi istri yang sempurna. Berhenti bekerja naik 15 kilogram. Suamiku selalu bepergian sementara aku mengurus semuanya. Sampai suatu hari aku bertemu seseorang yang membuatku merasa cantik lagi dan aku berpikir aku pantas mendapatkannya. Setelah semua yang kuberikan, aku pantas merasakannya walau sesaat. Para terapis menyebutnya justifikasi retroaktif. Bukan berarti dia berniat selingkuh. Tapi ketika kesempatan muncul, pikirannya sudah menyiapkan alasan mengapa itu bisa dibenarkan. Dan yang paling menakutkan, semakin baik peran seorang wanita sebagai istri, semakin kuat justifikasi itu. Seolah otaknya berkata, aku sudah lakukan semuanya dengan benar, tapi tetap merasa kosong. Mungkurannya tidak bekerja, jadi aku boleh melanggarnya. Tanda-tanda bahwa seorang wanita menikah berada dalam titik rentan. Tanda pertama, dia berbagi frustrasi tentang pernikahannya, tapi membungkusnya dengan humor. Suamiku itu kacau, tapi aku sayang dia. Tawanya adalah topeng, frustrasinya nyata. Saat seorang wanita mulai membuka celah hubungan rumah tangganya kepadamu, meski sambil bercanda, dia sedang membuka pintu tanda kedua. Dia mencari alasan untuk terus berinteraksi denganmu. Pesan tanpa alasan jelas. Pertanyaan yang sebenarnya bisa dia cari sendiri. Undangan kecil yang tampak tidak penting. Aku mau ke kafe yang kamu rekomendasikan. Mau ikut? Tampak biasa. Tapi itu bukan kebetulan. Dia sedang menciptakan ruang koneksi di luar dunianya yang terikat. Tanda ketiga, dia mempercayakan hal-hal yang tidak ia ceritakan kepada suaminya. Saat ia berkata, aku belum cerita ini pada siapun, bahkan suamiku, kamu sudah menjadi tempat pelarian emosionalnya. Dan tempat pelarian emosional lambat laun menjadi tempat terjadinya hal-hal rahasia. Dan ini penting. Aku membagikan ini bukan agar kamu memanipulasi siapun, tapi supaya kamu memahami psikologi manusia yang sebenarnya. Karena inilah kebenaran yang jarang mau diakui. Wanita menikah tidak terjatuh karena mereka jahat. Mereka terjatuh karena mereka manusia. Karena kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi. Karena seseorang mengingatkan mereka seperti apa rasanya dihargai. Karena kadang kesepian dalam pernikahan lebih menyakitkan daripada rasa bersalah melanggar batas. Dan untuk para pria menikah yang menonton ini, jika kamu melihat tanda-tanda ini pada pasanganmu, belum terlambat, tapi kamu harus bertindak sekarang, rayu dia lagi. Berikan dia perhatian yang tulus buat dia merasa masih menjadi wanita paling menarik dalam hidupmu. Karena jika kamu tidak melakukannya, seseorang yang lain akan melakukannya. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa banyak wanita menikah lebih mudah terjatuh. Bukan karena kejahatan, tapi karena kekosongan. Kekosongan yang tidak mereka sadari sampai seseorang mulai mengisinya. Beritahu aku di komentar, apakah kamu mengenal kasus seperti ini? Pernah menjadi orang itu atau mengenal yang pernah mengalaminya? Dan jika kamu wanita menikah, apa pendapatmu? Jujurlah, di sini kita tidak menghakimi, kita memahami sifat manusia. Jika video ini membuka matamu, tekan like, bagikan kepada yang membutuhkannya, dan subscribe untuk lebih banyak konten tentang psikologi wanita dan hubungan.